Menariknya, tidak ada satupun deskripsi yang menyebutkan Baphomet berbentuk kambing. Oke guys, balik lagi ke channel ini dan di video kali ini kita mau bahas tentang Baphomet yang lagi rame. Sekarang ini nama Baphomet sering banget muncul. Apalagi kalau lagi bahas tentang simbol-simbol yang dianggap satanis atau berhubungan dengan kekuatan gaib. Tapi sebenarnya siapa sih Baphomet itu dan kenapa dia bisa jadi simbol yang identik dengan pemujaan iblis? Sekarang kita bahas asal-usulnya. Banyak sejarawan meyakini bahwa kata Baphomet kemungkinan besar dari salah eja atau distorsi nama Muhammad, yaitu ejaan kuno untuk Nabi Muhammad. Perubahan nama ini diduga terjadi karena kesalahpahaman bahasa dan propaganda politik pada masa lalu. Sekitar 900 tahun yang lalu di masa Perang Salib, orang-orang Eropa Barat seperti Prancis dan Inggris sering salah dengar atau mengeja nama Nabi Muhammad. Dalam bahasa Prancis kuno, nama Muhammad ditulis sebagai Mahomet. Seiring waktu, karena perbedaan dialek dan pelafalan, nama ini berubah menjadi Baphomet. Beberapa cendekiawan modern berpendapat bahwa Baphomet hanyalah bentuk ejaan yang rusak dari kata Mahomet dalam bahasa Prancis kuno. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa Barat yang minim informasi tentang Islam mengira bahwa umat Muslim menyembah Nabi Muhammad sebagai dewa atau berhala. Padahal itu jelas tidak benar. Disinilah istilah Baphomet mulai digunakan sebagai sebutan untuk sosok berhala yang mereka tuduhkan kepada kelompok tertentu. Bahkan dalam bahasa Inggris kuno muncul kata Mamet yang berarti boneka atau berhala dan diduga berasal dari perubahan kata Mahomet. Pada tahun 1307, Raja Prancis Philip IV ingin membubarkan kesatria Templar karena ingin menguasai kekayaan mereka. Templar saat itu adalah organisasi militer Katolik yang sangat kaya dan berpengaruh. Raja kemudian menuduh para kesatria itu murtad dan menyembah berhala rahasia yang disebut Baphomet. Para kesatria dipaksa mengaku di bawah siksaan. Namun, kesaksian mereka sangat kacau dan tidak konsisten. Ada yang menyebutkan kepala manusia, ada yang bilang kucing, ada juga yang menyebut benda itu kayu biasa. Menariknya, tidak ada satupun deskripsi yang menyebutkan Baphomet berbentuk kambing. Barulah pada tahun 1854, seorang okultis Prancis bernama Eliphas Lévy menggambar sosok Baphomet sebagai manusia yang berkepala kambing. Gambar ini sebenarnya bukan simbol iblis, melainkan simbol keseimbangan alam dan dualitas. Tubuhnya menggambarkan unsur laki-laki dan perempuan, manusia dan hewan, baik dan buruk. Ini melambangkan harmoni antara hal-hal yang berlawanan. Sedangkan tangan menunjuk atas dan bawah melambangkan prinsip hermetik, as above, so below, atau keseimbangan antara langit dan bumi. Pentagram tegak di dahi melambangkan cahaya spiritual. Obor di antara tanduk melambangkan pengetahuan dan pencerahan. Pada tahun 1966, organisasi Church of Satan yang didirikan oleh Anton LaVey mengadopsi simbol yang disebut Sigil of Baphomet. Simbol ini berbeda dari versi Lévy. Perbedaannya yaitu versi Eliphas Lévy, sosok utuh manusia berkepala kambing, tubuh androgini, pentagram tegak, maknanya keseimbangan dan pencerahan spiritual. Sedangkan Sigil of Baphomet, Church of Satan, hanya kepala kambing dan di dalam pentagram terbalik. Dikelilingi huruf Ibrani yang membentuk kata Leviathan. Maknanya materialisme, pemberontakan dan penolakan spiritualitas tradisional. Huruf-huruf Ibrani ini adalah Lamed, Vav, Yod, Tav, dan Nun. Jika dibaca berurutan membentuk kata Leviathan, sosok ular laut raksasa dalam tradisi Yahudi Kristen yang melambangkan kekuatan alam yang liar.
Anton LaVey kemudian mempopulerkan simbol ini lewat sampul buku The Satanic Bible tahun 1969. Jadi, citra Baphomet yang kita kenal sekarang bukan berasal dari satu sumber tunggal, melainkan hasil perubahan makna selama berabad-abad. Diduga berawal dari distorsi nama Mahomet pada masa Perang Salib, digunakan sebagai tuduhan terhadap kesatria Templar. Digambar ulang oleh Eliphas Levi sebagai simbol keseimbangan, diadopsi oleh Church of Satan sebagai simbol ideologi mereka. Artinya, simbol yang sekarang sering dianggap menyeramkan itu sebenarnya punya sejarah panjang yang penuh kesalahpahaman, propaganda, dan perubahan makna. Oke, mungkin inilah pembahasan tentang sejarah dan asal-usul Baphomet. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe.